Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amin, Masjid Al-Amin, Petompon, Kota Semarang yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama, mari kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan terutama nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang besar ini yang harus kita syukuri, semoga Allah menambah semuanya kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat juga salam senantiasa tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW sehingga diajak bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Amin rahimakumullah, pada hari ini Minggu tanggal 6 Desember 2020, insya Allah kita di penghujung tahun 2020. Semoga tahun depan kita lebih baik, lebih semangat, ya, lebih semuanya untuk kebaikan, sehingga semoga Allah berikan kita kemudahan dalam melakukan kegiatan-kegiatan amal ibadah kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa tema kita sore hari ini adalah memilih pemimpin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, besok hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 ada pemilihan secara serentak kepala daerah di seluruh Indonesia, baik gubernur, bupati maupun wali kota, yang mana termasuk juga di kota kita ini, kota tercinta Semarang, juga ada pemilihan wali kota. Islam itu memberikan tuntunan dan panduan bagaimana memilih pemimpin yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amin rahimakumullah, bahwa di dalam Islam bagaimana ciri-ciri pemimpin yang standar menurut Al-Quran. Yang pertama, kita cek ya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-55. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanul ladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Artinya, innama sesungguhnya hanyalah waliyukum pemimpin-pemimpin kalian itu Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Iman ini iman yang bagaimana? Mereka alladzina yuqimunas sholata, mereka mendirikan sholat, dan wa yu'tunaz zakata, mereka menunaikan zakat, wa hum rafi'un, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk. Nah, ini ibu-ibu
kriteria pemimpin menurut Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Ya, pemimpin kita ini orang-orang beriman ya satu Allah, kemudian Rasul ini jadi satu, Allah dan Rasul tidak bisa dipisah. Maka ketika kita beriman pada Allah saja, tidak beriman kepada Rasul ya tidak bisa. Atau sebaliknya hanya menggunakan Rasul, tidak beriman kepada Allah yang nggak bisa. Karena ada paham ya yang mana mereka itu hanya mengikuti Quran saja, tetapi tidak memakai hadis. Ini tidak boleh dan tidak diterima oleh Allah SWT. Yang kedua, pemimpin kita orang Islam, orang mukmin adalah orang-orang yang mereka ini beriman. Nah, imannya ini bagaimana? Iman ini adalah satu, mereka mendirikan sholat atau menegakkan sholat ya. Karena dengan sholat ini maka lahirlah sikap tanggung jawab, disiplin, integritas ya, amanah dan lain sebagainya. Karena sholat ini memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Kemudian wa yu'tuna zakah ya, mereka ini juga menunaikan zakat. Nah, zakat ini bukan berarti adalah membersihkan harta yang kotor, tetapi zakat ini adalah membersihkan harta bersih, karena di situ ada hak-hak orang fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, kemudian wahum rokiun, mereka ini bahasanya itu tunduk, suka berjamaah ya, kemudian turun ke warga atau ke umat mengecek bagaimana kondisi umat. Nah, salah satu semua itu maka dapat dilakukan dengan cara sholat berjamaah. Maka pemimpin ini seharusnya ya harus sholat berjamaah bersama umat, sehingga yang dilakukan Rasulullah SAW ketika selesai sholat jamaah ini, beliau menghadap pada jamaah, melihat ada ndak jamaah yang tidak hadir. Kalau tidak hadir karena sakit, maka beliau perintahkan kepada sahabat untuk menjenguknya. Nah, ini adalah pemimpin yang baik. Jadi maka ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita niati dengan niat bismillahirrahmanirrahim, kok kita memilih pemimpin yang sesuai dengan dituntun dengan Al-Quran, dan kita niat beribadah juga mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti Allah dan Rasulnya, insya Allah kita berpahala. Maka jangan disia-siakan hari Rabu Kudus itu kita untuk hadir di TPS masing-masing. Gunakan hak kita dengan niat bismillahirrahmanirrahim, memilih pemimpin yang baik sesuai dengan kriteria dalam Al-Quran, insya Allah kita berpahala. Karena apa? Karena kalau kita golput, jangan sampai nanti hal itu diambil oleh orang lain, sehingga kebutuhan orang beriman itu ya yang tahu ya pemimpin yang beriman. Nah, Allah itu memberikan kepada orang itu kemampuan sesuai dengan bidangnya, sehingga dengan yang kemampuan di bidang masing-masing itu digunakan untuk membuat kesejahteraan bagi umat atau rakyat. Contoh, orang yang diberikan harta kekayaan melimpah, Abdurrahman bin Auf, itu dengan hartanya beliau masuk surga. Umar bin Khattab diberikan kedudukan sebagai pemimpin, maka dengan kedudukan kepemimpinannya itu Umar juga masuk surga. Ali bin Abi Thalib diberikan ilmu ya, maka dengan ilmu berdakwah, maka dengan ilmu pula itu salah satunya Ali bin Abi Thalib masuk surga. Dan juga dengan tenaga, contoh Bilal bin Rabah ya, muazzinah Rasulullah, dengan suaranya, tenaganya bagus, itu pula yang menyebabkan salah satunya menjadi beliau itu masuk surga.
Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa hari Rabu monggo digunakan haknya, niatnya bismillah, memilih pemimpin sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.